nanging wancinipun menika sampun ndalu. Pancen tak angkak wanci bengi kowe golek dalan sing sepi. Sowan awakmu Mandaraka. Inggih. Sawise iso ketemu karo awakmu Mandaraka, kowe nangisa njaluk mati. Kula kedah nangis nyuwun pejah. Wis ngono wae. Lajeng mangke kados pundi wis to? Ngono wae. Mengko awakmu Mandaraka wis tanggap. Inggih, ngestaken dawuh mangkat ya Yayi. Inggih, nyuwun pamit to Prabu, sing ati-ati kono mangkat to. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel Sawura Gold. Di sini kami akan belajar mengenalkan dan menerangkan tentang tokoh pewayangan Jawa. Semoga dengan adanya channel ini, teman-teman bisa mengenal dan menyukai tentang pewayangan. Dukung terus kami, dan mari bersama-sama melestarikan budaya kita. Salam budaya! Pada video kali ini, kami akan menceritakan tentang tokoh wayang yang bernama Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna adalah raja di kerajaan Dwarawati. Ia merupakan anak dari Prabu Basudewa dengan Dewi Ugraini. Prabu Kresna memiliki nama lain di antaranya, Prabu Lengkawamanik, Prabu Sasra Sumpena, Prabu Harimurti, Prabu Padmanaba, Prabu Madusadana, Prabu Danardana, Prabu Madawa, Prabu Gopala, Prabu Wasudewa, Prabu Kesawa, Prabu Wisnumurti, Prabu Yogiswara, dan yang lainnya. Sedangkan nama kecilnya adalah Raden Narayana ataupun Giwang Katon. Prabu Kresna memiliki beberapa senjata di antaranya senjata cakra, sekar Wijaya Kusuma, sekar Cangkok Wijaya Mulya, kaca Paesan, sangka Pancajahnya dan panah Kiai Kesawa, dan mempunyai ajian antaranya Aji Sepiangin, Aji Pameling, Aji Pengabaran, Aji Kaurastawan, dan Aji Tiwikrama, Balasrewu. Menurut pewayangan Jawa, Prabu Kresna memiliki 4 istri, di antaranya Dewi Jembawati, dan mempunyai 2 putra yaitu Raden Gunadewa dan Raden Samba. Yang kedua adalah Dewi Rukmini, dan mempunyai putri bernama Dewi Titisari. Yang ketiga adalah Dewi Setiaboma, dan mempunyai putra bernama Raden Setiaka. Dan yang keempat adalah Dewi Pertiwi, dan mempunyai putra bernama Raden Sitija Boma Narakasura dan Dewi Siti Sendari. Prabu Kresna merupakan tokoh penting dalam Perang Baratayuda. Selain itu, Kresna juga seorang yang bijaksana, cerdik, dan sakti. Sri Bathara Kresna menjadi penasehat para Pandawa pada saat Perang Baratayuda meletus, sekaligus menjadi kusir kereta perang Raden Arjuna pada saat perang tanding melawan Senopati Basukarno. Prabu Kresna menjadi duta dari pihak Pandawa ke Hastina, yaitu untuk menyampaikan haknya atas kerajaan Hastina yang telah dikuasai Kurawa akibat kecurangan Pati Sengkuni atas kalahnya dalam permainan dadu. Dalam pertemuan itu, hadir para sesepuh Kurawa seperti Adipati Destrarata, Dewi Gendari, Resi Bisma, dan Begawan Durna. Prabu Duryudana hanya terdiam pada saat mendengar keterangan Prabu Kresna dan nasihat para sesepuh. Dirinya menyatakan pamit dari pertemuan setelah menerima isyarat dari Narpati Basukarno. Ternyata diam-diam Prabu Duryudana menyiapkan pasukan untuk mengepung pasukan Dwarawati yang mengiringi Prabu Kresna. Namun pasukan itu diketahui oleh Raden Setyaki dan segera melapor ke Prabu Kresna. Setelah mendengar berita dari Raden Setyaki, Prabu Kresna marah besar bertiwikrama, tubuhnya berubah menjadi raksasa sebesar gunung, seluruh tubuhnya mengeluarkan api, di tangannya memegang semua senjata sakti dan suaranya menggelegar, bumi pun seketika berguncang. Para dewa yang menyaksikan kemampuan Prabu Kresna, mereka segera turun ke bumi, untuk menasehati Prabu Kresna. Mereka khawatir Prabu Kresna bukan hanya akan menghancurkan negara Hastina, tapi seluruh jagat raya. Setelah Betara Narada menasehati Prabu Kresna yang dalam wujud raksasa, akhirnya Prabu Kresna menurut dan menyerahkan persoalan ini diselesaikan oleh para Pandawa. Demikian dahulu dari kami, apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Terima kasih.